Em, nah, oke. Jadi selamat pagi kawan-kawan yang sudah bersedia hadir. Sekali lagi ini bukan dalam konteks kalian saya tawarkan gitu ya. Karena historinya itu begini. Dosen itu dalam rangka membantu mahasiswa, karena seringkali memang ada proses mencari topik yang dulu dilakukan oleh mahasiswa dan seringkali itu berat. Oleh karena itu kita coba terbalik, yaitu dosen-dosen itu mau coba memikirkannya. Nah, ini selaras juga dengan ide bahwa dosen itu pasti punya rencana-rencana riset. Nah, jadi rencana riset itu coba dibuat dalam bentuk-bentuk skripsi sehingga mahasiswa bisa mengambilnya menjadi skripsi. Jadi selaras dengan itu gitu ya. Sekaligus juga membantu mahasiswa karena tentu mahasiswa kesulitan ya dalam banyak hal ya. Dulu kalau kami cari sendiri ya beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu kami kadang diminta oleh Bu Mariska atau Kaprodi bikinkan satu topik sejumlah sekian. Semester lalu maaf, itu hanya 2 topik. Satu topik bintang, satu topik yang non bintang. Nah, ini sekarang banyak. Dimintanya 4 dan 1 topik bintang. Jadi 4 yang non dan 1 topik bintang. Sekali lagi, kita nggak tahu sebenarnya kebutuhan mahasiswa. Tapi dari permintaan itu kita buatkan. Nah, pada kesempatan ini, kawan-kawan, mengapa saya perlu melakukan ini? Dari dulu juga, pertama, saya biasa melakukannya. Saya tidak ingin mahasiswa saya mengambil topik tanpa pemahaman yang detail, termasuk konsekuensinya. Konsekuensinya ini karena khususnya saya ini topiknya IoT. Dan IoT membutuhkan peralatan. Peralatan itu macam-macam ya. Dan sebuah usaha yang notabene mungkin mahasiswa sebagian tidak memahaminya, tidak punya kemampuan. Jadi skill-skill ini kadangkala jadi menjadi kendala juga, gitu ya. Memang selama ini ini saya tetap bersyukur bahwa mahasiswa saya, anak bimbingan saya udah sejak berkaitan dengan IoT ini sudah 20-an orang dan semua berhasil lulus sih. Nggak ada yang mundur gitu ya. Nggak ada yang pindah topik gitu misalnya. Nggak ada gitu ya. Tapi maksudnya memang ada yang berat, merasa aduh ini baru saya tahu atau butuh. Ini terutama dalam menguasai wireless sensor yang umumnya ada 2 node, ada 2 peralatan yang suka dipakai, yaitu Arduino dan Preon. Preon 32 ini adalah sensor yang saya sudah punya, yang sudah saya beli tahun 2017, 2016 lupa saya. Buatan Jerman, cukup mahal, 24 juta 6 biji, 6 node. Nah, kalau topiknya itu berkaitan dengan Preon 32 seperti yang Anda lihat di sini, ya, yang ini. Nah, ini kawan-kawan yang ambil topik itu mungkin rada agak terbantu gitu. Karena tidak perlu beli alat. Tapi menguasai alat ini tentu sesuatu juga. Nah, yang pakai Arduino biasanya yang perlu beli alat. Walaupun pembeliannya atau penggunaannya bisa saling minjem. Nah, ini yang kadang-kadang perlu saya tekankan atau saya beberkan dari awal. Nah, oke, itu kira-kira. Kedua, hari ini saya juga ingin sharing, kira-kira kalau bimbingan saya itu gimana? Ya mungkin kalian juga tahu dari kawan-kawan lain, tetapi tentu secara formal harus saya cerita. Apalagi kalau udah jadi ya, jadi
dari awal saya ingin terbuka saja. Memang ini bidang saya. IoT itu ada Pak Chandra, saya, dan saya kadang-kadang minta bantu Pak Raymond. Ya, pengalaman saya membangun wireless sensor di gunung, dan tentu setelah 20-an mahasiswa saya sebelumnya itu juga mengembangkan yang berkusar sekitar OSN, itu menambah-nambah pengalaman saya. Nah, sekali lagi, tujuan kita hari ini untuk lebih mendetilkan. Mana tahu ada hal yang Anda belum tahu, belum mengerti, belum tahu konsekuensinya. Dan apa maksudnya, apa itu, ini yang saya mau ceritakan. Nah, nanti setelah itu baru kita menentukan siapa ini. Karena ini 5, tentu nggak mungkin hanya satu untuk semua, nggak mungkin ya, harus pilih salah satu ya. Dan sayangnya, bukan sayang sih, saya pikir Bu Mariska sudah memikirkan mengapa hanya satu topik yang berkaitan dengan bintang. Saya kalau lihat judul masih ke arah bidang program computing science, belum data science. Saya kenapa belum ke arah itu? Walaupun bisa, karena ini berkaitan dengan dataset. Ya, kalau dataset itu susah, nanti menyusahkan mahasiswa juga. Tapi kalau dataset itu sudah tersedia, saya punya pengalaman ya terkait itu. Jadi kalau sudah tersedia itu enak, ya. Belum lagi berkaitan dengan peralatan. Dataset itu penting, ya. Kalau tidak tersedia, terpaksa kita cari, kita bikin, ya. Kita bikin belum tentu berhasil lagi. Karena itu sebuah tahapan juga jadinya, ya. Nah, jadi ini judulnya pengembangan aplikasi mobile. Nah, kemudian pengembangan aplikasi mobile ini nanti saya jelasin. Kemudian ini pemantauan kesehatan. Hidroponik itu ada 2, ya, baik berbasis web based maupun mobile. Kemudian ini adalah penentu node tetangga terdekat. Apa maksudnya? Adalah saya mau cerita. Jadi begini, pemantauan rumah ini sebenarnya sedang dikerjakan oleh Kevin hari ini. Kelvin, ya mungkin tahu ya. Clement, Christopher, tahu ya? Kelvin yang angkatan saya, Pak. Angkatan beratas, Pak. Kamu 2017 ya? Iya. Iya. Oh, iya. Sebentar. Kelvin Draven, bentar. itu 2 orang yang kadang-kadang saya juga kadang yang mana mereka ini. Itu kan kembaran kan ya? Iya, Pak. Sebentar. Kelvin Draven. Oh, iya. Nah, tapi dia hanya web base. Nah, jadi karena itu, jadi begini, di rumah itu banyak bukan banyak problem, tetapi seringkali rumah modern zaman sekarang itu perlu sensing berbagai hal. Entah di sumurnya, entah di kamar mandinya, entah di ruangannya, entah di dapurnya, entah di kamarnya, untuk mensensing berbagai hal. Ya ini yang saya maksud. Nah, oke. Jadi memantau rumah di sini berarti bukan di rumahnya, tapi pasang sensor. Jadi begini, node itu adalah perangkat komputernya, sementara sensor itu nanti terpisah. Jadi sensor itu peralatan lain, gitu. Tapi biasanya di-attach pada node, ya. Makanya disebut node sensor. Nah, ini mau dikembangkan dalam konteks memantau rumah, ya.
Kalau memantau rumah, kalau orang di rumah tidak perlu. Walaupun perlu hanya saat dia ingin melihat suhu ruangan hari ini berapa. Tapi yang diperlukannya adalah ketika dia jarak jauh. Ya, dari jauh. Nah, ini saya cantumkan sebenarnya juga mengendalikan lampu atau bahkan CCTV. Itu memungkinkan sebenarnya. Nah, kenapa saya batasi? Nah, itu tadi. Semua ini kalau dilakukan mahal. Ya, dan ini menjadi kendala kadang mahasiswa. Kawan-kawan mahasiswa tentu berpikir jauh ke depan, ini duitnya gimana gitu kan. Karena saya tidak punya semua. Itu pertama-tama. Nah, aksesnya dari mana untuk pemantauannya? Rindunya saya adalah dari smartphone. Yang dikerjakan oleh sekarang Kelvin itu dari web base. Tapi kalau aplikasi smartphone tentu mobile programming itu kerinduan saya. Sehingga bisa dipantau dari jarak jauh dan dimanapun. Nah, supaya pemantauan itu lebih fleksibel, maka harus bangun terlebih dahulu web service. Supaya pengembangan di mobile programmingnya lebih fleksibel, perlu dibangun web service. Jadi ini sebenarnya web service dan mobile. Ini yang saya tambahkan di sini. Nah, sekali lagi, memang ini tujuannya. Jadi harus punya pemahaman tentang web services dan aplikasi mobile. Kenapa tidak dilakukan oleh Kelvin? Itu berat kalau dia sendirian. Jadi karena itu perlu dibangun. Nah, kenapa nggak pakai yang punyanya Kelvin, tinggal di-extend misalnya? Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin mulai dari awal lagi, jadi membangun jaringannya. Jadi yang Anda kerjakan, bangun jaringan WSN-nya sendiri gitu. Kalau peralatan Kelvin nanti bisa pinjam, silakan saja. Atau beli, silakan saja. Nah, ini nanti hal-hal yang mungkin menjadi pembicaraan di antara kita. Ya, jadi saya ingin mahasiswa yang mengambil topik ini membangun dari awal jaringannya. Tidak sama dengan jaringannya Kelvin. Ya. Nah, sekali lagi kawan-kawan, saya mau bilang di depan, Anda hadir di sini bukan berarti wajib mengambil topik dari saya ya. Ingat itu ya. Saya sekali lagi sangat open. Bahkan beberapa kali saya merasa, aduh udah banyak sekali nih topik saya nih. Saya mau istirahat, saya nggak mau membimbing. Kadang-kadang muncul begitu ya. Dan syukur tahun lalu, semester lalu 2 orang nambah. Tapi totalnya tetap 10 orang, capek sebenarnya. Totalnya 10 orang itu capek. Ya. Jadi maksud saya adalah kadang-kadang itu muncul dalam pikiran saya sebagai dosen yang capek. Tapi kalau namanya juga Pak, saya mau dibimbing, ya kita nggak mungkin tolak sebagai dosen. Tapi saya tidak mau mewajibkan juga Anda. Kalaupun hadir di presentasi kali ini, ya itu. Jadi saya sangat fair, feel free saja, bebas saja, jangan terikat. Cuman saya mau jelaskan, karena kalau membimbing diambil topik saya, ya inilah dia, ya inilah dia. Jadi kita perlu peralatan-peralatan ini, ya bisa dengan skema membeli sendiri, dibelikan, meminjam, ya partner. Jadi misalnya sama-sama membeli, nanti gantian memakainya. Tapi ada mahasiswa yang tidak kepingin kan gantian, ada juga begitu. Ingin punya sendiri gitu. Nah, saya tidak mau cerita lagi gimana masa depan IoT lah, kalian sudah tahu ya. Terus terang saya banyak mimpi terhadap IoT, cuman dalam konteks mahasiswa kita di Unpar, saya agak sedikit menurunkan mimpiku. Mimpi itu artinya menurunkan ininya. Ada banyak mimpi misalnya kan nih, tapi ada hal yang sulit kita lakukan karena biaya. Peralatan node sensor kadang untuk Arduino-nya aja yang paling bagus itu bisa sampai 500-an, 800.000 per biji gitu. Nah, kalau WSN biasanya kalau boleh itu minimal 2 node sensor, 1 base station. Base station yang biasa dipakai itu Raspberry.
Nah, kemudian ada Zigbee. Zigbee itu beli. Jadi ini peralatan-peralatan yang kadang-kadang ya butuh biaya semua lah. Belum lagi sensor-sensornya. Itu baru nodenya saja. Node saja. Sensor ini ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang di bawah 100.000, ada yang di atas 100.000. Nah, kenapa saya memberitahu ini dari awal supaya pikir lah, ya, karena ada resiko, ada konsekuensi. Nah, apa yang Anda lakukan di sini ya tentu ini perlu dinegosiasi lah, ya. Ini yang sudah dilakukan Kelvin cukup baik, menurut saya. Itu pertama. Kemudian di sini kamu harus juga menentukan rumah yang dipantau yang mana, karena tidak mungkin rumah itu tipenya berlantai gitu. Nah, itu ada lagi jaringan yang mungkin membuat jadi lebih mahal. Nah, yang gini-gini akan menjadi sesuatu banget. Jadi dari awal perlu ditentukan. Kalau mau berlantai, misalnya punya rumah yang punya 3 lantai, mau lakukan mengcover semua itu, nah ini berkaitan dengan jaringannya. Ya, jaringannya berbeda dong. Nah, ya, dan ini konsekuensinya pada biaya. Nah, sekali lagi, kawan-kawan, saya ingin Anda memahami semua ini. Ya, oke, nanti silakan tanya. Jadi saya tidak akan detail, tapi hanya menceritakan apa maksud dari topik ini dan apa konsekuensinya. Kedua, ini tentu ada banyak lah referensi, contoh-contoh, termasuk tugas akhirnya atau skripsinya di Kelvin sendiri. Yang berikutnya adalah ini, sama web services dan aplikasi mobile, dan ini di web base-nya sudah dikerjakan Christine, dan ini sudah selesai. Nah, tetapi saya ingin tidak meneruskan Christine, ini saya ingin bikin dari awal lagi. Karena Christine konteksnya puskesmas. Ya, jadi pemeriksaan kesehatan di puskesmas kasusnya. Nah, kapan-kapan kalau Anda mau dengar skripsinya bagus. Jadi apa yang dilakukan di sini yaitu ini yang sudah lakukan Christine. Berbasis Arduino tapi web base. Ya. Nah, saya ingin pemantauan kesehatan ini tidak web base tapi langsung menggunakan mobile. Terlebih dahulu merancang atau mengembangkan web services-nya. Ya. Jadi selalu memang harus memulai dengan web services-nya. Nah, maksudnya kesehatan di sini adalah berbagai parameter sekarang kesehatan, detak jantung, saturasi oksigen, suhu, termasuk tekanan darah, ya, tensi gitu ya. Nah, sensor-sensor ini tentu ada yang mahal, ada yang murah. Nah, ini mungkin sebagian ada yang dimiliki oleh Christine, tapi ada sebagian yang belum. Nah, itu plus minusnya. Nah, tentu harus punya pemahaman web services dan aplikasi mobile. Nah, skemanya juga sama, ini kita bicarakan. Nah, ini yang saya maksud, bahwa ketika sudah sepakat ini, sebenarnya begini, bahwa hari ini saya tidak cerita berapa jutanya, bukan. Tapi ada konsekuensi biaya, perkiraan itu bisa mencapai 5 juta. Bahkan bisa lebih. Nah, ini yang kadang-kadang saya cerita ini memberi kadang-kadang satu bisa sanggup nggak ya? Terutama pada biaya. Ya, pada biaya. Nah, saya punya beberapa Arduino dan kawan-kawan lain juga Arduino, tapi karena topiknya berbeda-beda, seringkali itu tidak pas. Ya, misalnya Reynaldi cerita dia membangun aplikasi, Reynaldi itu 2016, aplikasi di memantau kualitas tanah sawah. Nah, suhu di tanah beda dengan suhu di udara. Beda dengan suhu di air. Jadi sensornya beda. Nah, ini dia. Yang kadang-kadang berarti butuh alat.
ya, membutuhkan alat. Nah, jadi intinya kesehatan itu adalah berkaitan dengan ini. Dan karena dia sifatnya jaringan, berarti bisa paralel beberapa node yang sekaligus bisa memantau. Jadi kalau dalam konteks rumah sakit atau di konteks puskesmas, maka pemantauannya itu bisa sekali-sekali atau bisa terus-menerus. Tapi sekaligus itu artinya paralel. Jadi ada beberapa pasien sekaligus, ya. Nah, beberapa pasien ini bisa juga berkaitan dengan berarti jumlah Arduino yang terpasang. Nah, sekali lagi kawan-kawan, jumlah Arduino yang dibeli belum tentu kita harus beli semua. Misalnya paralelnya sampai 10, terus belinya Arduino 10. Tidak seperti itu. Ya, rata-rata membelinya 2 Arduino, 1 Raspberry. Rata-rata begitu. Ada juga yang 3 Arduino, 1 Raspberry. Raspberry ini bertindak sebagai base station. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi sebenarnya ya banyak sebenarnya. Banyak. Ya. Banyak sensornya. Tapi ya kita kadang-kadang kan nggak mampu membeli semuanya. Ya. Tetapi harus mampu. Ya, harus mampu. Misalnya pemantauannya harus bisa memantau misalnya sekaligus paralel sampai misalnya 10. Jadi basis datanya nanti harus mampu menambah istilah saya itu menambah node. Jadi basis data harus dipersiapkan untuk pengembangan supaya dia bisa memantau beberapa orang sekaligus. Ya. Nah, di hidroponik juga sama. Bedaannya adalah saya ingin nanti hidroponik ini seperti ini ya, harus yang sudah agak jadi gitu. Nah, makanya saya meminta Anda mencari area hidroponiknya. Itu salah satu syaratnya. Kebutuhannya apa? Sama juga. Juga berkaitan dengan Arduino. Ya, dengan sensor. Nah, saya pikir ini mirip-mirip, cuman yang satu ini yang 5103 adalah web based, yang ini yang satu lagi adalah mobile. Terlebih dahulu juga mengembangkan bell service. Nah, di hidroponik itu ada istilahnya NFT dan ada istilahnya DFT. Nah, pemahaman Anda tentang DFT dan NFT itu perlu dipelajari. Ya. Nah, ini singkatnya. Nah, yang terakhir adalah ini. Apa ini? Nah, ini menggunakan Preon 32. Peralatan yang saya sudah punya. Apa ini? Yaitu sensor itu perlu memiliki program yang mampu mendeteksi siapa saja tetangganya dan mana yang terdekat. Ya, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan delay rata-rata setelah N pencobaan pengiriman pesan. Dan juga persentasi keberhasilan pengiriman pesan. Jadi kalau kita kirim ke tetangga, tentu ada waktu delay tetangga itu membalas sampai balik lagi ke kita. Ya, jadi ada pesan dikirim ke tetangga. Kalau nggak ada balasan berarti dia nggak tetangga kita. Itu pertama. Tapi kalau ada balasan pasti ada delay-nya waktu dia balas. Nah, berdasarkan rata-rata delay itulah kita menentukan dia terdekat dibanding yang lain, dibanding node lain. Ya. Kedua, juga berdasarkan keberhasilan pengiriman pesan. Kalau dia berhasil 100% berarti ini yang kandidat terdekat. Tapi tentu dibandingkan lagi dengan delay-nya. Jadi ada 2 parameter untuk menentukan node terdekatnya. Jadi penentuan node terdekat didasarkan pada range jangkauan pengiriman dan apalagi persentase paket yang terkirim
dan diterima. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya sangat mudah, ya. Hanya membuat program si satu node, tentu pada waktu mengujinya atau waktu implementasi, tentu nodenya banyak. Gitu. Tapi program yang bikin cuma satu. Nanti tinggal di-copy ke masing-masing. Ya. Untuk menentukan node itu tetangga terdekatnya apa? Yang mana? Ya, node itu tetangga terdekatnya yang mana? Nah, ini tidak membutuhkan alat yang dibeli, tapi cukup dari saya punya, ya, yang saya punya. Nah, sedikit saya memberitahu tentang WSN, kawan-kawan, supaya Anda mengerti apa itu WSN. Jadi, bentar ya. Ini saya agak cepat menjelaskannya karena saya pikir Anda juga sudah membaca, ya, sudah membacanya. Nih. Nah, ini perhatikan ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan WSN. Kalau dia terhubung ke internet, jadi WSN itu punya dua bagian. Pertama, node sensornya yang disebar. Kalau dia hanya satu, WSN-nya itu ya tidak dikategorikan WSN lah. Setidak-tidaknya dua di sini, nodenya. Kalau di komputer itu berarti dua komputer lah. Tapi kalau ini kan node sensor. Kemudian ada sebuah sink, namanya sink atau base station. Nah, base station ini yang biasa kalau Arduino selama ini menggunakan Raspberry. Bisa yang lain bisa. Ya, menggunakan Arduino itu sendiri. Tapi biasanya sink ini kawan-kawan selama ini menggunakannya Raspberry karena sekaligus komputernya. Kenapa juga Raspberry itu punya kemampuan untuk connect ke Wi-Fi. Nah, inilah gateway-nya, Wi-Fi-nya. Nanti di sini juga akan tertera biasanya server-server di Raspberry-nya. Kalau pakai Raspberry ya kalau pakai Raspberry, sehingga bisa diakses dari internet. Nah, gayanya kira-kira seolah-olah mengakses internet, padahal sebenarnya di satu dini juga. Karena apa? Ininya terhubung ke internet, si Raspberry-nya. Nah, kira-kira ini sebenarnya. Ada juga yang tidak sampai pada internet. Ada. Hanya digabungkan dengan komputer. Tidak sampai ke internet. Ada juga. Nah, yang topik saya yang nomor 5, itu tidak sampai ke internet. Hanya sisi ini saja. Ya, hanya sisi ini saja. Hanya sisi yang sink dan sebelah kanannya. Itu topik nomor 5. Oke. Nah, sekali lagi, mungkin itu dulu supaya saya tidak terlalu lama dan mungkin kalian juga sudah paham sebenarnya sebagian. Nah, sekarang silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Yang belum mengerti, silakan. Silakan. Pagi, Pak. Ya, Dion. Saya mau tanya yang tentang real time itu, Pak. Ya. Koreksi aja kalau salah. Apakah real time itu betul-betul setiap saat atau bisa per jam gitu, per 6 jam, atau sehari gitu? Soalnya kalau untuk topik yang 104 itu kan pasti ke web service-nya dikirimkan data dari sensornya kan, Pak? Iya. Maksudnya kalau misalkan datanya dikirim setiap saat itu
rasanya perubahan data-data dari sensornya itu nggak terlalu signifikan gitu. Apakah real time-nya itu bisa real time yang dimaksud itu per jam atau betul-betul setiap saat gitu? Itu aja sih, Pak. Oke. Sebenarnya adalah yang dimaksud dengan real time di situ yaitu waktu saat itu. Jadi bukan 1 jam yang lalu. Kalau data 1 jam yang lalu baru muncul sekarang, berarti kan tidak real time. Nah, itu namanya real time. Jadi bahwa misalnya tidak signifikan, nah pada dasarnya kalau kita dasarnya tidak signifikan, kalau perubahan itu baru terjadi besok, ya informasi itu tidak penting lagi. Jadi karena apa? Ya itu peristiwa kemarin. Nah, yang dimaksud dengan real time itu adalah peristiwa sekarang. Nah, itu pertama ya, Dion. Jadi sekarang terjadi misalnya dalam rentang 1 menit dikirim, maka pengguna akan tahu, oh 1 menit barusan. Nah, 1 menit berikutnya kirim. Nah, bisa begitu. Nah, jadi intinya adalah real time itu adalah waktu sekarang. Gitu. Mau 1 jam juga boleh, yang penting sekarang gitu. Itu namanya real time. Jangan sekarang tapi besok baru dikirim. Wah, itu namanya bukan real time gitu. Oke ya. Nah, soal bahwa tidak ada perubahan, ya nggak masalah. Kedua, soal bahwa mengambil, jadi gini biasanya, sensor itu dia akan lakukan sensing, misalnya punya data sensingnya itu misalnya 60 data per menit misalnya, atau hanya 5 data per menit. Nah, 5 ini bisa kita anggap representasi 1 menit. Kita ambil rata-ratanya, nilainya, kita kirim. Ini data 1 menit. Kemudian kita kirim lagi 1 menit berikutnya. Sebenarnya sih 5 data, tapi kita rangkum gitu. Kita anggap sebagai sesuatu yang data per menit. Tapi harus saat itu juga dikirim, itu maksudnya. Jadi dia konsisten. 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit muncul. Nah, saya mau tunjukkan satu videonya punyanya Reynaldi. Ini demo sebenarnya. Ada di YouTube juga. Bentar ya. Ini ada di, nah ini dia ya. Sawah. Kasih hari ini pukul 8 dan dapat terlihat bahwa baru selesai hujan sehingga terdapat genangan air yang cukup tinggi. Halaman sensing kita refresh Dari 24, Oke, 5624, data yang terbaru ya, 5 dan 6. 624. Artinya setelah hujan kadar pH atau keasaman tanah meningkat menuju normal. Artinya menuju ideal adalah 7. Namun kelembabannya meningkat semuanya ya, dari yang tadinya 60, 71, 72 sekarang rata-rata di menuju 80. Kelembaban tanahnya. Suhu udara sekarang normal sesuai ideal, begitu juga dengan suhu tanah. Begitu. Ini yang terbaru 57 datanya. Seperti itu. Artinya apa? Bahwa hujan mempengaruhi keasaman tanah, juga mempengaruhi kelembaban, suhu tanah dan suhu udara. Begitu.
Dan waktu pengujian juga membuktikan bahwa suhu udara juga mempengaruhi variabel. Artinya jika melakukan pemantauan di pagi hari, suhu udaranya lebih menuju ideal, seperti itu. Baik, dari 2 hari pengujian dapat disimpulkan bahwa pembangunan aplikasi pemantauan kualitas tanah telah cara dia itu mengambil data dari sensor langsung dibawa ke web-based. Itu yang dimaksud real time, jadi tidak ditunda. Leon, gimana? Ya udah kebayang Pak. Udah kebayang ya? Ya. Nah, apalagi kalau hidroponik, itu pemantauannya harus saban hari, saban jam. Karena kalau hidroponik kan dia ada sistemnya DFT, ada NFT. Nah, ada yang mengalirnya mendatar, kalau NFT nggak salah mengalirnya begini. Begini. Jadi, kadang-kadang pengaruh udara sekitar itu membuat jadinya berubahan. Nah, kalau nggak dipantau terus-menerus, itu bisa rusak tanamannya. Karena energi yang di dalam air itu harus dapat dipertahankan gitu. Bukan dapat dipertahankan dalam pengertian akan apa, tapi tahulah kapan saatnya mulai menambah pupuknya, mulai menambah vitamin-vitaminnya, atau malah panas. Nah, itu perlu ada pemantauan. Tidak bisa besok baru dipantau, karena kejadiannya hari itu juga. Nah, itu yang disebut real time. Ya, menarik. Cuman ya itu tadi kawan-kawannya. Sekali lagi, saya tahun ini, semester ini saya sebenarnya ingin yang ringan-ringan, tetapi sulit mendapatkan topik yang tidak punya Arduino ya, pasti harus selalu punya Arduino. Dan Arduino-nya ya itu tadi membutuhkan biaya. Itu. Silakan yang lain. Sekali lagi ya kawan-kawannya, ini memberi Anda penjelasan supaya Anda bisa mengira-ngira. Baik dari sisi kemampuan biaya, baik dari sisi kemampuan pribadi sendiri soal web services, soal mobile programming, itu bisa terukur lah. Ya bisa tahu lah. Terus terang memang soal tentu dibutuhkan tekad ya, tekad yang kuat gitu di sini. Tapi ya kalau soal programming, kalau ada kawan 2 nih, soal Arduino mereka 0 sama sekali. Tapi mereka akhirnya punya kemampuan untuk menyelesaikan. Ya, jadi memang umumnya banyak dari 0. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ada? Halo Christopher, Clement, Gandatua, Vicky, semoga ini lebih membuat Anda lebih realistis melihatnya gitu ya. Pak. Ya, Dion. Kalau yang topik 103 sama 104 itu sebetulnya proyeknya sama kan ya Pak? Cuman yang berbeda itu di di aplikasi buat nampilin datanya itu aja kan ya Pak? Satu yang web, satu yang mobile kalau nggak salah. Ya, satu yang web, satu yang mobile. Kalau misalkan kerja nih Pak, kalau misalkan jadi nih skripnya, apakah
bisa bekerja sama gitu untuk topik yang 103 sama 104 gitu. Nah, Sekali ya. kerjasamanya itu tentu lebih ke arah saling bertukar pengalaman. Karena yang saya minta di topik 103 itu mesti hidroponiknya kalau nggak salah itu harus pilih lah apakah NFT atau DFT. Kalau yang satu NFT, yang lain harus DFT. Karena beda jaringan nanti. Nah, itu pertama. Kedua, Anda harus benar-benar belajar sistem NFT dan DFT ini karakteristiknya apa. Setahu saya itu berbeda dalam hal sensornya juga. Nanti supaya ya kalau sama itu artinya basis datanya sama, ya itu nggak boleh. Ya, basis datanya harus berbeda. Jadi sensornya juga akan berbeda kelak. Walaupun ada yang sama ya, yang sama itu misalnya suhunya ya. Suhu lah, umum lah itu, umum. Suhu air dan suhu udara, karena itu penting. Itu umum. Tapi berkaitan dengan misalnya jaringannya, karena NFT itu kalau nggak salah begini, jadi pemasangan sensor di sini dengan di sini itu menentukan. Kalau DFT begini, ya. Jadi intinya adalah saya ingin topik itu meskipun sama topiknya dalam pengertian hanya beda tampilannya di web base dan di mobile, tapi juga jaringannya dan sensornya beda. Itu. Jadi kerjasamanya dalam konteks apa ya? Ya ini bisa jadi, minjam dulu Arduino-mu dong. Bisa. Bisa. Jadi misalnya, butuh Arduino misalnya 3 atau 2, selain Raspberry ya. Nah, tapi kawan juga 2, ya udah. Bisa nggak minjem Arduino? Jadi 4 kan? Nah, itu bisa. Itu jadi bisa saling menolong jadinya gitu. Nah, kemudian mungkin sensornya sepakat. Anda beli yang mana nih? Aku beli yang ini. Jangan, bisa. Itulah yang cara-cara yang menurut saya untuk menolong kita dalam pembiayaan. Tetapi bagi saya, yang saya mau utarakan sekarang itu pembiayaan. Karena kalau sistemnya sih bisa kita nanti lakukan setelah Anda merasa nggak apa-apalah, saya akan bertekad topik ini. Karena pembiayaan ini penting, karena nanti di tengah jalan, kalau andai kata misalnya nggak sanggup, ini kerepotan tersendiri. Pertama, skripsinya mandek, ya saya pribadi juga mau tidak mau usahakan kan, dan itu ya belum tentu menolong gitu. Belum tentu saya sanggup juga bantu kan. Akibatnya apa? Ya bisa jadi ya batal skripsinya gitu. Nah itu kan nggak enak gitu loh. Lebih baik saya dari awal istilahnya itu ya, to the point lah. Gitu. The point. Bukan artinya bakal puluhan juta, nggak bakal gitu. Nggak sampai segitu, tapi ya setidak-tidaknya tahu bahwa ada. Lebih 1 juta, iya pasti. Karena peralatan Arduino 1 aja bisa 800.000. Kalau 2 udah 1,6. Belum node sensor. Jadi bisa sampai 5 juta itu. Nah, ini yang saya mau belak-belakan dari awal. Nah, untuk mengakalinya, ini saya kasih tahu ya, bahwa ini gedenya. Nah, Pak, saya nggak sanggup itu semua. Gimana kalau begini skemanya? Saya pinjam dari kawan. Oh, bisa. Tapi ingat, kawan itu kan belum tentu punya Arduino, ya. Tapi belum tentu punya. Jadi gini, Arduino itu sebuah peralatan yang saya mau ceritakan. Ini ya, Arduino. Ya, ini Arduino ini, ya, kawan-kawan. Ini peralatan yang open source. Belum ada sensornya. Ini baru kayak semacam baru ada prosesornya doang. Memorinya doang.
nggak ada wifi-nya. Memang belum ada. Terpaksa beli lagi wifi. Ini dia. Nih, bukan wifi lah, semacam komunikasi. Nah, ini berapa? Ya, tentu biaya lagi. Kemudian beli lagi sensornya. Jadi, jadinya semuanya jadi, wah ini biaya semua nih. Nah, baru satu loh. Itu baru satu aja ini udah mungkin 1, berapa juta. Sorry, bukan saya bermaksud apa ya, seolah-olah kok menghalangi, tapi IoT selalu begitu. Mau IoT manapun pasti butuh alat. Kenapa? Ya karena tidak disediakan oleh jurusan pertama. Kedua, saya nggak mampu sediakan sebanyak itu. Karena topiknya juga berbeda-beda. Nah, yang paling enak itu sebenarnya adalah topik yang berasal dari perusahaan yang bidangnya IoT. Artinya dia sudah ada alatnya. Kamu tinggal kerjakan. Nah, itu enak. Ada yang begitu. Nah, itu susah mencari perusahaan yang seperti itu karena jarang-jarang. Karena kita harus melamar dulu ke sana. Ada, tapi mahasiswa ITB itu ada yang seperti itu. Itu. Nah, yang mungkin yang agak mudah itu sebenarnya yang 901 tadi. Ya, yang topik 191 gitu ya. 5191. Itu kira-kira kawan-kawan. Jadi bagi saya, mengapa saya undang Anda di sini? Memang tujuan saya itu supaya Anda memahami konsekuensinya. Ya. Dan kalau Anda merasa nggak bisa, ya nggak apa-apa, itu wajar. Ya, bukan Anda nggak pinter, bukan soal itu. Ya. Tapi karena soal pintar itu nanti yang penting Anda tekad belajar. Ya, saya itu ingin mahasiswa saya itu bimbingan itu tekad belajar. Jadi karena memang nanti kalau Anda sudah bisa menyelesaikan ini dengan kemampuan sendiri, Anda merasa gua bisa juga ya. Dan itu modal bagi Anda untuk ke dunia kerja. Di bidang IoT sekarang banyak perusahaan yang membutuhkan Anda, membutuhkan bidang IoT karena bermain-main di Node. Memang programnya kecil-kecil sebenarnya. Ya, mungkin di web base-nya aja agak besar. Ya. Di mobile programming-nya ada besar. Tapi kalau di Arduino-nya, waduh, kecil-kecil. Artinya nggak program-program yang besar, nggak. Sensing kirim, udah selesai. Tinggal mungkin sensingnya banyak, ya udah sensing suhu, sensing kelembaman, sensing oksigen. Tapi modelnya kalau lihat satu program untuk sensingnya saja dengan loopingnya yang terus menerus nggak nyampe 20 baris kali ya. Terus kirim. Nah, jadi kalau di jaringannya sendiri mudah, makanya saya suka ditanya sama dosen lain. Ini mudah amat, Pak. Nggak ada yang lebih berat. Waduh, beratnya bukan di situ. Beratnya di web base, atau di mobile, atau di web services. Dan beratnya di dalam peralatan. Duitnya nggak ada. Beratnya di situ. Ya, jadi ya. Apalagi kalau sudah pernah dilakukan kan. Sudah dikerjain Kelvin. Sudah dikerjain sama Christine gitu kan. Ini Christine udah mau selesai nih dia. Ya. Itu. Ya. Jadi sekali lagi Clement, Christopher. Ya Pak. It's okay kalau Anda kayak kemarin bilang kan lirik yang lain juga nggak apa-apa. Santai aja. Ya, jangan merasa bersalah dengan saya. Karena saya itu melayani, tapi kalau andai kata nggak cocok ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya inilah konsekuensinya, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan ke depan. Selain ya saya pribadi sebagai pembimbing biasanya lebih enak kalau terbuka dari awal.
belak-belakan aja. Kedua juga kalau Anda kesulitan pun dari awal ngomongnya. Ada memang yang membukakan kesulitannya di tengah-tengah, ada. Tapi biasanya saya tahu dia dan kemudian saya dorong dia untuk maju. Dan akhirnya berhasil maju. Walaupun dia merasa, waduh saya nggak bisa Pak, udah deh. Saya mengulang saja. Dia bilang gitu. Tapi saya bilang ke dia, apa sih masalahnya? Nah kalau saya terbalik, mungkin ya dibanding dosen lain. Kalau dosen lain, atau kalau saya, jangan bicara dosen lain lah. Kalau saya biasanya justru kalau Anda tidak mampu, tidak bisa, justru itulah kesempatan Anda ngomong. Atau kalau lagi mentok, justru itulah datang membimbing. Kalau kita lagi mentok, tidak datang membimbingan, itu cilaka. Terbalik ya, kadang orang datang bimbingan karena sudah bisa, sudah mampu, sudah ada hasilnya. Ini terbalik saya. Kalau belum ada hasil, mentok, bingung, justru itu kesempatan bimbingan. Kalau berhasil ya udah, silakan aja jalani, kan tenang kalau berhasil mah, gitu ya. Justru kalau nggak berhasil, kalau bingung, tidak tahu jalan, tidak apa, sesat, justru disitulah kita harus minta bimbingan dari dosen pembimbing. Supaya jangan terlanjur, sudah sesatnya luar biasa kemana gitu ya, sampai ke luar negeri, nanti baru, saya sudah sampai di sini. Maksudnya adalah, sudah habis waktu, udah mendekati kumpulkan buku, baru lapor. Nah, apa yang bisa kita bantu? Sama seperti di kelas saya suka bilang kan, kalau bikin tugas itu jauh-jauh hari. Jangan menjelang 1 hari baru lapor. Apa yang bisa kita lakukan itu, nggak bisa bantu. Nah, tapi kalau dari awal, Pak, baru 1 hari dibikin tugas, kasih tugas, Pak saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Nah, asik kan? Kita bisa lakukan sesuatu di situ. Saya bisa kasih tahu kamu ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, itu gaya bimbingan saya seperti itu juga. Justru di saat bingung, di saat merasa, aduh ini nggak mampu, ini kayaknya kira-kira apa ini ya. Bingung cari teman nggak bisa jawab, bingung cari di internet nggak ada. Nah, disitulah kesempatan justru bimbingan. Nah, ini gaya saya yang saya lakukan. Walaupun sebenarnya ya kadang-kadang juga saya perlu mengingat-ingatkan. Jadi saya kadang-kadang ingatkan, halo udah seminggu nih nggak datang, atau udah sebulan nih nggak ada beritanya nih, gimana nih gitu. Ya, itu kira-kira cara saya membimbing Anda. Jadi ini kira-kira saya cerita nih ya, topik yang saya sudah keluarkan selama ini. Sebentar ya. Nih ya. Nah, ini berarti udah 26 yang sudah lumayan lah, yang sudah alumni lumayan lah ya. Topik berkaitan dengan sensor-sensoran. Nah, nanti ditambah dengan Anda ini berarti udah 31 gitu ya, kalau ada yang mau. Ya, jadi siapa mereka udah di skripsi 2, jadi udah ada yang selesai ya. Semester ini masih ada 10 atau 11 ya, lupa ya. 10. Berat sebenarnya, tapi ya gimana ya, tugas dosen kok. Ya. Kalau nggak ada yang bimbing siapa lagi kalau ya itu tugasnya. Jadi kebetulan bidang ini saya saja, Pak Chandra kadang-kadang saja. Kalau Pak Chandra hanya lebih banyak fokus ke jaringan komputer. Kalau IoT saya yang masih menekuni, belum bosan. Ada Vicky? Semoga menolong Anda hari ini, menolong Anda mengambil keputusan. Monggo Vicky. Pertanyaan sih udah
tadi udah terwakilkan. Udah terwakilkan ya. Oke. Christopher. Sejauh ini sih belum ada pertanyaan, Pak. Oke, Clement, ganda tua. Belum sih Pak sekarang. Oke, ganda tua. Belum muncul. Ya, belum sih, Pak. Oke. Nah, Raffi nggak ada juga? Paling ini sih Pak, yang tadi sempat disinggung sistem hidroponiknya. Ya. Itu berarti untuk topik 103 sama 104 itu mempelajari satu sistem hidroponik saja ya Pak? Ya, pilih salah satu nanti. Jadi kalau ada 2 orang di situ, kalau misalnya Raffi NFT gitu, maka topik atau pihak lain yang mengambil topik yang berikutnya berarti DFT. Tapi kalau selain 2 itu boleh kan ya Pak? Kayak misalnya air apung. Gimana? Apa? Kan sistem hidroponik itu kan mungkin nggak hanya DFT sama air. Ya. Setuju. Saya setuju juga. Kita memang perlu bicarakan karena itu bukan topik, bukan muncul di topik ya. Itu kan di bagian opsi. Nah, setuju, ada sistem lain. Nah, yang penting berbeda antara 2 topik itu. Itu pertama. Kedua, mesti luas, jangan rumah. Kalau rumah itu kan hanya satu sistem dia bisa pasang. Kalau rumah hanya gelas itu aja kan. Hanya satu kalau saya sebut apa itu, satu sistem lah. Berapa meter gitu, aduh, ini terlalu kecil gitu loh. Apa yang mau dilakukan di situ gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau punya lahan itu bagus gitu. Memang saya melihat zaman sekarang tuh banyak yang mulai tertarik gitu dan punya lahan besar. Ya, walaupun belum umum ya, belum banyak semua ya, wajar tidak setiap orang. Gitu, Raffi. Ya. Siap, Pak. Ada juga yang datar saja sih, banyak. Ada. Setuju. Ada juga yang mau di green di rumah kaca. Ada kan hidroponik itu yang di dalam ruangan. Ya, gitu kira-kira. Sepemahaman saya, tahu cara mereka mengukur sekarang. Mereka datang satu-satu, ngukur. Pernah tahu nggak? Gitu. Raffi? Iya Pak. Pernah tahu nggak bagaimana mereka memantau? Belum pernah tahu sih Pak. Jadi mereka datang satu-satu, mengunjungi, gitu. Ya, mengunjungi. Ya tentu butuh waktu untuk itu. Bagi mereka itu masih bisa lah, karena murah kan. Hanya dapat alat beli alat untuk pengukurnya, dia kunjungi satu-satu. Berarti kalau setiap kunjungin gitu, mungkin beda-beda lagi gitu kan waktunya. Iya, itu persoalannya. Makanya kalau dibangun sistem ini ya, sekaligus saat itu juga dapat. Juga dapat ya. Nah, itu yang masuk real time tadi. Kalau dia kunjungi sana, hanya ini saja saat itu. Kunjungi sana lagi, berbeda lagi. Makanya dia biasanya mengunjunginya ya harus dalam saat itu juga sekaligus. Karena kalau dia tunda lagi, berubah lagi gitu. Nah, terutama berkaitan dengan ini sih, vitamin. Itu yang paling parah biasanya di hidroponik. Vitaminnya. Kemudian air juga bisa berubah suhunya. Tapi kalau air suhunya berubah atau airnya berkurang, biasanya mereka punya sistem sendiri dari kontrol. Jadi ada yang tidak pakai aliran air yang terus-menerus, ada yang hanya yang mati-mati kemudian dibiarin, ada. Seperti itu sistemnya. Nah, jadi intinya adalah 2 topik ini mesti berbeda, tidak boleh sama areanya. Tuh. Jadi kira-kira gitu, Raffi. Siap Pak, terjawabkan, makasih. Ya, makasih. Nah, jadi ada lagi?
Nah, setelah ini silakan dipikir, masih ada waktu. Ya. Benar-benar dipikirlah, jangan terlalu buru-buru. Kanto juga mengambil topik ini bisa sampai Jumat terakhir FRS kan kalau nggak salah. Coba realistis aja lah kalau menurut saya. Sekali lagi, saya sudah katakan, feel free, kalian tidak mengambil topik dari saya, tidak masalah. Feel free aja. Ya, santai, itu pertama. Kedua, atau Anda mengusulkan topik yang sesuai. Nanti kita bisa ngobrol. Kalau berkaitan dengan saya ya. Nah, tentu ini butuh waktu. Seingat saya 18 Juni itu batas terakhir mengusulkan. Nah, 18 Juni. Kalau itu usulan mahasiswa. Biasanya mahasiswa datang ke pembimbing, ngobrol, ini topik yang saya mau usulkan, ini. Kemudian bagaimana? Nanti kalau pembimbing merasa cocok, layak, tentu diusulkan ke jurusan. Nah, biasanya jurusan bisa menyetujui, bisa tidak menyetujui. Salah satu syarat menyetujui, kalau topik yang lain belum sudah habis. Nah, itu salah satu syaratnya. Jadi kalau topik yang lain belum habis, biasanya cenderungnya suruh ambil dulu topik yang lain itu. Walaupun kadang-kadang mahasiswa merasa tidak seret ya. Kenapa? Yaitu saya nggak mau gitu ya. Tapi memang itu akan dipertimbangkan saat pengajuan ke jurusan. Oleh dosen pembimbing presentasi. Ya, biasanya begitu. Kalau itu usulan dari mahasiswa. Andai kata misalnya ada kan, nah 1-2 kali pernah ada topik itu yang saya usulkan, pernah. Jadi yang dikerjakan mungkin kenal nggak Eric Frederick? Ada yang kenal nggak? Angkatan 2016 kalau nggak salah. Nggak kenal, Pak. Saya kenal, Pak. Dia pemantauan kualitas air tambak udang. Air tambak udang. Nah, udah mendekati dia selesai. Ya. Itu. Tapi dia udah bicara itu 1 semester sebelumnya. Dia udah ngobrol dengan saya, Pak, saya mau rencana karena dia punya kolam. Bukan tepatnya dia punya kenalannya punya tambak kolam di daerah Ujung Genteng, Sukabumi. Gitu. Jadi dia mau bikin aplikasi, dia mau propose ke pemiliknya. Gitu. Oke, saya siap membimbing Anda. Ini udah skripsi 2, jadi udah tinggal mau sidang. Belum selesai sih aplikasinya, masih dalam proses, tapi sepertinya bisa lah. Itu. Ya, jadi sekali lagi silakan gitu ya, dalam 1-2, nggak mesti hari ini, nggak, Senin boleh, Rabu boleh, minggu depan gitu ya, kalau merasa ingin ya, dengan catatan ya tadi komitmen dan pengerti. Kalau ada yang belum jelas juga silakan tanya lagi, misalnya Pak, andai kata Arduino-nya hanya 2 dan nanti kita akalin bagaimana supaya sensornya dapat pinjaman, ya itu sih bisa-bisa aja. Jadi biasanya saya dorong Arduino itu minimal 2, Raspberry 1, ya. Kemudian Raspberry Anda bisa pinjam misalnya. Nah, karena mahal juga Raspberry. Nah, yang sulit itu biasanya sensor-sensor yang khusus. Ya, jadi suhu mungkin umum lah. Kelembaman mungkin umum. Tapi suhu, pH mungkin harus beli. Tapi ada misalnya untuk mensensing kadar oksigen. Nah, itu dia agak susah. Belinya nggak setiap orang karena juga agak mahal sedikit.
untuk pemantauan kesehatan. Yang mudah mungkin belinya oximeter, yaitu untuk saturasi oksigen, suhu, tetapi untuk detak jantung, pengukuran tekanan darah mungkin itu khusus. Nah, jadi sekali lagi, hal-hal kombinasi itu ini bisa kita bicarakan. Andai kata misalnya Anda merasa, wah sulit nih, ya silakan nanti hubungi saya kalau jadi. Kalau nggak jadi pun cerita saja, beritahu saya nggak jadi Pak dengan topik Bapak, boleh. Itu ya. Kapan batasnya? Sebenarnya sampai sekarang yang nanya ke saya itu hanya kalian saja. Ya saya anggap yang lain nggak tertarik, ya udah nggak apa-apa. Ya kalau muncul tiba-tiba ya tentu kalian saya dahulukan. Kecuali Anda tiba-tiba batal atau menyatakan nggak mau gitu, sulit misalnya atau apalah apapun alasannya, nggak jadi gitu. Nah kalau nggak jadi ya udah. Nah boleh tahu nggak ya, kemarin tuh siapa yang nanya ya? Clement kemarin apa ya, Clement? Saya nanya topik 1, Pak. Oh, yang topik 1. Oke, sebentar saya catat ya. Karena ini penting buat saya. Saya lihat nanti sih di line saya. Clement 1 ya. Iya Pak, 1 Pak. 1. Oke. Kemudian siapa lagi? Raffi apa kemarin? Saya topik 103 Pak. Oh, 103. Oke. Jadi Clement itu 101 ya. Oke. Kalau Dionysius atau ganda tua dulu deh, karena Dion mungkin kemana nih. Vicky. Saya sih kemarin yang topik 3 sih ya Pak. Oke. Vicky. Kemudian topik ketiga ya. Oke. Semua sekarang kan sudah melihat lebih realistis ya, mudah-mudahan. Jadi akan dipertimbangkan. Kemudian Christopher Lunadi. Saya yang topik 1 sih. Oke, topik 101. Siapa lagi? Ayo Dion. Ganda tua. Pak. Ya. Ya, saya yang topik bintang, Pak. Oh, topik bintang. Iya, Jadi, betul, Pak. 91 berapa tuh ya? 191 ya? Iya, Pak, 91, Pak, betul. Oke. Ini Dionnya lagi ke toilet, Pak. Iya, oke. Nggak apa-apa. Iya. Oh ya, 191. Oke. Kemudian, memang kamu memenuhi syarat ya, topik bintang? Iya, memenuhi, Pak. Oke. Bentar ya, kita tunggu Dion. Nah, jadi bagaimana caranya kalau sama ini? Nah, kemarin tuh siapa duluan itulah yang akan mungkin. Jadi gini, andai kata Vicky dengan Raffi misalnya jadi, nah ini tentu saya saling menunggu nih, mana yang ingin pastinya. Kalau Vicky, karena kemarin duluan misalnya nih, saya lihat dulu waktunya. Seingat saya siapa duluan, Vicky atau Raffi, saya tidak tahu. Saya mesti lihat. Nah, biasanya saya menentukan begini, siapa yang menghubungi saya duluan gitu. Itu biasanya. Tetapi saya juga ingin kita berkoordinasi. Karena 103, 104 itu mirip. Ngerti ya? Jadi siapa yang mau mengalah nih? Kalau dua-duanya jadi. Kalau enggak, ya siapa yang jadi itu. Yang duluan, yang jadi itulah yang. Andai kata Vicky batal gitu ya. Ya udah berarti Raffi. Atau Raffi batal. Ya udah. Oke? Itu.
Tapi kalau dua-duanya ini, nah biasanya saya ngobrol gitu dengan kedua-duanya. Nah, kemarin Dion apa, Dion? Saya yang 104, Pak. 104, oke. Nah, jadi bisa jadi ya ini yang mirip itu Lunadi dan Clement. Nah, sama juga nih, mana yang duluan. Tapi saya juga selalu pikir, oke, kita nego, kita koordinasi lah. Karena pada dasarnya 101, 102 pun sudah ada Arduino-nya sebagian. Kamu bisa beli dari Christine, kamu bisa beli dari Kelvin. Tapi memang kamu harus bangun dari awal. Karena saya ingin membedakan sensornya dibedain. Basis datanya dibedain. Dengan yang sekarang. Dengan yang sedang dikerjakan Kelvin maupun Christine. Ya, jadi monggo silakan dipikir kawan-kawan ya. Silakan ditimbang-timbang. Nggak usah hari ini. Saya nggak mau hari ini karena biar realistis lah berpikirnya ya. Kemudian mungkin kapan ya? Kira-kira hari Senin gitu atau nggak wajib hari Senin juga. Terserah minggu depan. Oke ya. Gimana? Raffi, Dion, Ganda, Christopher, Clement. Jawabannya apa? Pak, nggak jadi Pak. Boleh. Pak, jadi yang ini Pak. Gitu Raffi. Apa Raffi? Ini Pak, aku mau nanya ini sih, pengen terang-terangan untuk harganya gitu sama sensor Arduino. Itu ya. Bisa habis berapa kira-kira ya Pak? Mungkin kemungkinannya. Nah, memang ada yang KW, ada yang asli. Yang saya punya ini asli. Saya mau cerita aja deh. Ya, lebih baik begitu ya. Sebentar, saya mau kasih lihat dulu ya. Nih, pertama. Jadi, Arduino Mega 2560. Umumnya kawan-kawan memakai ini karena agak lebih besar dibanding Uno. Kan Arduino itu ada yang Uno, ada yang Mega. Yang saya punya ini, yang ini, nggak kelihatan. Yang tadi saya lihat, itu yang ini, yang harganya ini. 1 biji 550. 3 biji segitu. Nah, ini baru Arduino-nya. Ingat ya, tadi perlu juga nodes, perlu juga sensornya. Oke. Coba ya, oke. Rasanya cuma itu. Oke, apalagi? Bentar, saya kasih lihat. Apalagi? Ada. Ini. Kadang juga diperoleh peralatan yang lebih murah. Yang KW. Nah, ini Raspberry. Saya beli yang 4B, harganya 1 juta, satu doang. Nah, tapi kalau lama-lama ini nilai akan turun gitu. Ya, nilainya turun kenapa? Karena kan sudah ada yang baru. Atau jangan pakai 4B. Mungkin turun dari itu. Nah, cuman konsekuensinya adalah pada memori. Ya. Ada yang memorinya 1 giga atau 1 giga. Sementara programnya besar. Nah, itu dia. Nah, ini konsekuensi. Nah, kalau KW dengan asli, kadang-kadang colokannya nggak cocok. Karena namanya juga KW kan. Nah, ini jadi persoalan tersendiri kadang-kadang. Harus diakalin lah, bla. Nah, ini persoalan-persoalan tersendiri. Nah, ini Raspberry ya. Jadi
Arduino Mega sudah tahu Raspberry ini, yang saya punya nih. Ya, kebutuhannya tergantung. Nah, sensor sekarang. Tadi itu Node dan Raspberry. Sekarang saya mau kasih yang. Nah, ini contoh misalnya ya, kawan-kawan. pH, ini contoh nih. pH. Ya, pH itu ini. Nah, ini pH untuk air, bukan untuk tanah. 360 per biji. Sudah? Nah, kemudian saya cerita lagi. Ini turbidity. Apa turbidity? Untuk mengukur kekeruhan air. Ini 295. Waktu itu saya beli. Ya. Stop. Terus apa lagi? Nah, ini dia nih. Ini adalah untuk komunikasinya. Jadi kita membeli Arduino belum punya komunikasi. Perlu beli XB, Zigbee standar 802.15.4. Kalau ikut kuliah saya jaringan, pernah dengar istilah-istilah ini. Satu barang 600-an ribu. Jadi satu Arduino perlu Zigbee 1. Dua Arduino perlu 2 Zigbee. Raspberry juga perlu. Kenapa? Karena dia yang menerima kan. Gitu. Nah, itu kisaran-kisarannya. Sekali lagi gambaran ini bisa plus minus ya kawan-kawan ya. Karena peralatan ini kan di luar sana bervariasi. Ya. Itu pertama. Tapi saya juga pernah membeli Zigbee itu sampai harganya segini. Coba. Ya. Jadi mahal sekali karena waktu itu terbatas. Ya, ada juga pernah saya beli Nah, selain Arduino, selain tadi Zigbee itu seringkali perlu namanya shield. Apa itu shield? Shield itu adalah interface antara Arduino dengan Zigbee-nya. Ya, jadi peralatan interface-nya, peralatan perantaranya. Nah, itu juga punya harga sendiri. Ya, namanya shield. Ini menghubungkan antara Raspberry dengan Zigbee, dengan komunikasi tadi. Dengan Arduino ada juga, tapi mungkin lebih murah. Ya, jadi ada shield buat Raspberry, ada shield buat Arduino. Mana lagi nih? Nah, ini juga ini sensor yang murah-murah ria. Suhu gitu ya. Untuk air murah-murah ria. Kalau itu sih murah. Ya, ini yang saya maksud tadi. Murah. Ini peralatan tambahan-tambahan ini. Nah, itu kira-kira kisarannya Raffi. Ya Pak, makasih banyak. Oke. Anda lagi? Itu teh berarti boleh patungan gitu kan ya Pak? Sama yang mungkin topik lainnya. Patungan itu gimana lah ya? Asal lebih banyak sih patungannya adalah berkaitan dengan ini Arduino-nya mungkin ya.
Jadi intinya gitu. Kalau di hidroponik nanti kita mesti sepakat sih. Itu aja. Yang mana yang bisa dibeli bareng, maksudnya gini, bukan dibeli bareng. Beli satu tapi untuk 2 topik. Kalau Arduino mah kayak beli komputer. Jadi artinya bisa pakai dipinjam-pinjam main bisa. Arduino-nya ya. Susahnya nanti adalah kalau beli sensornya. Karena yang satu topiknya sensornya anu, yang satu topiknya sensornya apa gitu. Ya ini nggak bisa dibeli, nggak berlaku untuk semua kan gitu. Itu Zigbee-nya masih bisa dipinjam-pinjamin. Zigbee-nya untuk komunikasi. Oke. Oke? Iya, Pak. Oke. Ada lagi ganda tua dan yang lain? Sudah cukup kali ya? Ya, saya cukup sih. Nah, jadi pikirin dulu ya berkaitan dengan itu. Kalau ada pertanyaan dalam beberapa hari ini silakan. Nanti kita putuskan minggu depan atau setidak-tidaknya udah ada gambaran siapalah. Kalau atau yang batal atau yang tidak jadi. Ya, saya walaupun Anda nggak jadi, tolong beritahu saya karena kalau andai kata yang double, itu tentu kan saya harus tahu ini siapa jadinya. Andai kata juga mana tahu ada yang ini mau datang berikutnya gitu ya, bertanya berikutnya. Nah, apalagi kalau jadi, tolong beritahu saya kalau jadi. Ya, kenapa? Karena ini persoalannya didaftarkan, nanti didaftarkan. Nanti sih ya. Didaftarkan ke ada inilah, ada pendaftaran ya. Saya dosennya yang mendaftarkan. Kalau nanti kalian jadi juga ini perlu ambil skripsinya waktu FRS. Itu. Oke, udah cukup hari ini dulu. Oke. Itu ya. Semoga tenang-tenang memutuskannya. Oke.